Kebakaran terjadi di sebuah toko sembako di Jalan R.E. Marta Dinata, Kelurahan Melajah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Warga panik saat mendengar suara ledakan karena lokasi kebakaran berdampingan dengan toko dan rumah-rumah warga lainnya. Diduga api berasal dari kebocoran selang regulator kompor gas yang menyambar terpal dan membakar mobil yang diparkir di garasi. Petugas damkar langsung datang ke lokasi. Api pun berhasil dijinakkan 1 jam kemudian. Kebakaran menimpa sebuah toko meracang sembako. Kebetulan penyebabnya itu adalah kelalaian pada penggunaan kompor gas. Dan kebetulan di situ ada mobil CRV yang ikut terbakar. Penyebabnya itu dari gas bocor. Berarti yang meledak tadi itu dari tabung gas ya? Bukan dari mobilnya yang sempat ada ledakan. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun pemilik toko mengalami kerugian ratusan juta rupiah, termasuk mobil barunya yang ikut ludes terbakar. Usai mengisi BBM, sebuah minibus terbakar hebat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Kebakaran sempat membuat panik warga dan para pengendara lantaran api yang cepat membesar dan terjadi tidak jauh dari SPBU. Tim pemadam kebakaran dan penyelamatan damkar Kota Metro langsung bergerak cepat dengan menerjunkan 2 armada. Petugas damkar yang berjibaku sempat kesulitan lantaran api sangat sulit dipadamkan dikarenakan mobil turut mengangkut jerigen berisikan minyak subsidi jenis Pertalite. Usai melakukan berbagai upaya, selama kurang lebih dari 30 menit, akhirnya petugas mampu memadamkan api. Mobil pun langsung diberikan garis polisi. Peristiwa kebakaran minibus ini telah dilimpahkan ke pihak Satreskrim Polres Metro guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mencari tahu penyebab pasti kebakaran dan tengah mencari pemilik mobil yang kabur usai kendaraannya terbakar. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Kapal Mutiara Santosa II yang berlayar dari Surabaya menuju Makassar terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas seiring berlangsungnya musim kemarau dan cuaca ekstrim. Kehadiran mobil terbang menjadi daya tarik di pameran otomotif Gias 2026. Ya, halo pemirsa, kebakaran KMP Mutiara Santosa II rute Surabaya menuju Makassar terjadi pada Minggu pagi di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb. Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas seiring berlangsungnya musim kemarau dan cuaca ekstrim. Saya Herjuna Syaputra, Anda menyaksikan Sido Sore. Kebakaran melanda kapal penumpang KMP Mutiara Santosa II saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Insiden yang terjadi di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb. Kebakaran KMP Mutiara Santosa II terjadi pada Minggu pagi di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb, Jawa Timur. Kapal melayani rute Surabaya menuju Makassar untuk mengangkut 180 penumpang dan 47 awak kapal. Laporan pertama diterima kantor SAR Surabaya pukul 8:24 dari Sabandar Tanjung Perak. Kapal mengalami kebakaran sejak pukul 6 hingga 7 pagi. Setelah itu komunikasi dengan nakoda terputus. Api diduga berasal dari muatan kapal. Saat kejadian, sejumlah penumpang bertahan di haluan dan anjungan kapal. Sementara beberapa penumpang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Proses evakuasi dilakukan oleh TB Hasnur 26 dengan dukungan beberapa kapal yang berada di sekitar lokasi. Sedikitnya, 5 kapal terlibat dalam proses penyelamatan.
Para penumpang yang berhasil dievakuasi oleh TB Hasnur 26 selanjutnya dipindahkan ke kapal Meratus Proyek 3. Kantor SAR Surabaya mengerahkan KN SAR 249 Permadi menuju lokasi. Sementara Pos SAR Sumeneb mengirimkan RIP 01 dari Pelabuhan Kalianget untuk memperkuat operasi evakuasi. Proses evakuasi masih berlangsung. Berdasarkan komunikasi radio, masih ada 40 orang yang berada di atas KMP Mutiara Santosa II dan menunggu untuk dievakuasi. Terkait kejadian kapal terbakar Mutiara Santosa II di perairan utara Pulau Sapudi. Terkait perkembangan saat ini proses evakuasi oleh TB Hasnur 26 dan juga di sana ada kapal Meratus Proyek 3 yang standby karena kapal Meratus Proyek 3 tidak bisa merapat ke Mutiara Santosa II karena muatan barang berbahaya mungkin bisa meledak seperti itu. Dan update kurang lebih ada 4-5 kapal yang berada di lokasi. Kapal penumpang KMP Mutiara Santosa II terbakar di perairan utara Sabudi, ratusan penumpang dievakuasi. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah kapal penumpang KM Prince Soya terbakar saat tengah bersandar di pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur. Beruntung tidak ada penumpang di atas kapal. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari dek sebelah kanan kapal penumpang KM Prince Soya yang sedang bersandar di pelabuhan Samarinda. Kebakaran, kapal Prince Soya kebakaran. Kobaran api sempat memicu kepanikan di kawasan pelabuhan lantaran sempat terdengar suara ledakan. Laporan kebakaran pertama kali diterima dari warga yang datang ke posko pemadam. Saat petugas tiba di lokasi, api sudah membesar dan membakar area tangki di bagian dek kapal. Beruntung kapal dalam kondisi kosong tanpa penumpang karena belum mulai pelayaran. Dugaan awal api berasal dari area tangki yang berisi oli, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan. Untuk sementara kita masih melakukan penyidikan terkait apa penyebab kejadian tersebut, dikarenakan sampai saat ini kami masih menunggu berita acara dari Nahkoda KM Prince Soya. Jadi untuk sementara kami nyatakan ini terbakar akibat ada satu permasalahan, yaitu indikasi awal adalah terbakarnya tangki yang berisikan oli. Akibat kebakaran ini, kapal penumpang KM Prince Soya yang dijadwalkan berlayar pada hari Minggu pukul 14 WITA dipastikan ditarik ke Galangan untuk menjalani perbaikan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas seiring berlangsungnya musim kemarau dan cuaca ekstrim. Kabut asap yang ditimbulkan dari lahan yang terbakar dikeluhkan warga karena mengganggu aktivitas serta kesehatan. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah Kota Palangkaraya seiring musim kemarau disertai cuaca panas sehingga menambah jumlah kejadian karhutla di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya, hingga kini tercatat 130 karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 57,89 hektar yang tersebar di 4 kecamatan. Jumlah ini meningkat dibandingkan data sebelumnya yang mencatat 126 kejadian dengan luas lahan terbakar 56,12 hektar. Tim Reaksi Cepat BPBD berupaya melakukan pemadaman di berbagai titik karhutla, salah satunya di wilayah Kelurahan Kamelau Baru. Meski terkendala minimnya sumber air, petugas berupaya mencegah api agar tidak meluas. Masuk ke hidung nyengat gitu. Makanya pakai masker. Pakai masker. Sudah berapa hari Pak kondisi Sekitar hampir berapa hari nih yang dari awal itu kebakaran itu. Makanya pakai masker. Iya, pakai masker. Kalau nggak pakai masker gimana? Sesak nafas.
Pantauan udara memperlihatkan kebakaran hutan dan lahan yang bertambah parah di Jalan Trans Kalimantan Tumbang Nusa, Jambiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Tim penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan upaya pemadaman dengan memanfaatkan air kanal dan suplai dari mobil tangki air. Sebuah helikopter waterbombing milik BNPB juga dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kebakaran lahan dari udara. Petugas kewalahan melakukan pemadaman. Diperkirakan luas lahan yang terbakar dari arah Tanjung Taruna hingga Tumbang Nusa diperkirakan mencapai ratusan hektar. Di lapangan untuk beberapa titik sumber air sudah mulai menipis, cuaca dan juga arah angin, Bang. Itu bolak-balik untuk arah anginnya. Jadi untuk ke kanan beberapa saat kemarin ada terkepul atap, dan juga hari ini kelihatan untuk atap di belakang terkepul. Kabut asap yang ditimbulkan dari karhutla menyelimuti Jalan Trans Kalimantan mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas dari Palangkaraya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan maupun sebaliknya. Bisa diatasi supaya perjalanan kembali normal. Karena asap ini Bu ya yang Iya, asapnya ini kan mengganggu apalagi bawa anak-anak kan. Oh gitu. Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Trans Kalimantan sulit dikendalikan. Kabut asap yang ditimbulkan dari lahan gambut bahkan mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas. Upaya pemadaman terus dilakukan, namun petugas terkendala air. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, maraknya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah diduga kuat sengaja dibakar untuk membuka lahan pertanian. Lahan yang dibakar dianggap murah dan praktis. Ruas Jalan Trans Kalimantan penghubung Sampit Palangkaraya tertutup asap tebal akibat terjadinya karhutla di Jalan Cilik Kriwut kilometer 8, 10, dan 13. Total luas lahan yang terbakar ini diperkirakan mencapai belasan hektar. Arus lalu lintas kendaraan terhambat karena jarak pandang yang sangat pendek sehingga pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati. Petugas gabungan dari BPBD, Damkar, Manggala Agni, serta TNI Polri bekerja keras untuk bisa memadamkan api. Pemadaman terkendala oleh minimnya sumber air sehingga petugas tidak bisa bekerja maksimal. Pemadaman harus terjeda menunggu datangnya pasokan air yang didatangkan menggunakan mobil tangki. Kondisi lahan yang sangat kering membuat api cepat membesar dan terus merembet membakar vegetasi dan tanaman yang ada di lahan. Tapi ada juga yang disengaja oleh manusia dan rata-rata memang kebakaran hutan dan lahan itu asal muasalnya karena membakar kemudian lalai. Lalu ada kecepatan angin yang luar biasa dari arah tenggara itu yang kemudian cepat melebar. Kami tidak jarang menemukan ya pelaku. Tetapi kalau kami lihat dari melebarnya api itu awal mulanya dari kelalaian. Luas lahan terbakar terus bertambah hingga mencapai 300 hektar. Pemerintah daerah Kota Waringin Timur memutuskan untuk menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat selama 28 hari. Membakar hutan dan lahan adalah pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi. Laporkan pada petugas jika melihat. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurman Syah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di tengah maraknya musibah kebakaran, Kan? Ambil handphone Papa, Dek. Tolong, Dek. Tuh. Lihat rame. Gimana kalau ke pemukiman? ya pemirsa, di tengah musibah kebakaran, kabar duka datang dari anggota pemadam kebakaran dari suku dinas Gulkarmat, Jakarta Timur. Seorang kepala regu sektor Cipayung, Andri Yono, gugur saat bertugas memadamkan kebakaran di tempat pembuangan sampah Ciracas, Jakarta Timur. Kebakaran tempat pembuangan sampah di Jalan Penggilingan Baru, 1 Kelurahan Rambutan, Ciracas, menimbulkan korban dari pihak damkar.
Kepala Regu Damkar Sektor Cipayung, Andriono, gugur saat tengah memadamkan api. Hingga kini penyebab meninggalnya korban masih belum diketahui, sementara proses pemadaman tempat pembuangan sampah yang diduga akibat pembakaran ban berlangsung hingga Sabtu malam untuk memastikan tidak ada titik api yang berpotensi memicu kembali kebakaran. Kasian banget ya. Kasian banget, ya Allah. Turnamen sepak bola antar desa atau Tarkam di lapangan desa Wirasaba, Purbalingga, Jawa Tengah berakhir ricuh. Wasit menjadi korban pengeroyokan supporter hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Inilah detik-detik kericuan pertandingan sepak bola antara Andalas FC melawan Gama Adipasir dari Banyumas di lapangan bola desa Wirasaba, Purbalingga. Diduga kecewa dengan keputusan wasit, sejumlah oknum pemain dan supporter langsung masuk ke dalam lapangan mengejar dan memukul wasit. Meski berusaha menyelamatkan diri, wasit tetap terkena pukulan dan tendangan. Akibat pengeroyokan, korban mengalami luka lebam dan dievakuasi ke rumah sakit. Tidak terima dengan aksi kekerasan yang dialaminya, korban didampingi keluarga resmi melaporkan kasus penganiayaan ini ke Mapolsek Bukateja. Asosiasi Kabupaten PSSI Purbalingga mengambil langkah tegas dengan menarik seluruh wasit yang bertugas di turnamen tersebut, sehingga turnamen tersebut terancam berhenti. Kami merasa untuk dari segi keamanan perangkat pertandingan terabaikan. Ya, terima kasih. Sampai kapan itu? Untuk informasi seharusnya itu hari ini. Pihak Askar PSSI juga meminta kepada penyelenggara turnamen sepak bola untuk menjamin keamanan perangkat pertandingan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Eksekusi pengosongan rumah dan lahan milik petani di Dusun Laolih, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Satpol PP dan petani terlibat adu fisik akibatnya. Ratusan Satpol PP dikerahkan pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan untuk memaksa para petani di Desa Harapan meninggalkan rumah dan lahan mereka. Warga berupaya mempertahankan lahan yang telah diolah sejak tahun 1998. Warga tidak menggubris meski pemerintah telah turunkan alat berat. Selama 20 tahun, warga bertahan hidup dengan bertani di lahan ini. Akibatnya, sejumlah warga mengaku mengalami luka akibat mendapatkan kekerasan fisik dari aparat. Tidak usah. Kenapa memaksa-maksa begitu? Memaksa namanya itu. Beda membantu itu adalah hak kami. Mau dibantu atau tidak? Tidak, hakku itu dibantu. Hakku itu dibantu mau atau tidak. Barang pribadi ini jangan disentuh. Saya punya hak. Sengketa lahan tersebut dimulai sejak tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara sepihak mengklaim kawasan ini sebagai hak pengelolaan lahan atau HPL milik pemerintah daerah berdasarkan hibah hak pakai PT Inco yang kini menjadi PT Vel Indonesia Tbk atas lahan kompensasi PLTA Karebe. Aparat Luwu Timur, Pak Bupati kejam sekali kita. Sementara warga menolak klaim tersebut dan menilai proses penertiban HPL tidak dilakukan secara transparan serta tidak melibatkan masyarakat yang telah menguasai lahan selama 20 tahun. Lahan sengketa seluas 395 kan dijadikan sebagai kawasan industri dan proyek strategis lahan PSN PT Indonesia Wadi Nikel Smelter Industri. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Trotoar sepanjang 50 meter yang sempat viral karena kerusakannya di Jalan Raya Sawangan, Kota Depok, hingga kini belum kunjung diperbaiki. Akibatnya warga tidak bisa melintas.
Sempat viral, kerusakan trotoar yang telah terjadi 2 bulan lalu, kondisinya kini makin memprihatinkan. Kini kembali muncul retakan sepanjang 1 hingga 2 meter yang membuat sebagian struktur trotoar amblas dan menggantung di atas aliran Kali Angsana. Meski sudah ditutupi terpal dan dipasangi rambu peringatan, namun belum ada aktivitas perbaikan dari dinas terkait. Sebagai penanganan sementara, bagian bawah trotoar hanya disanggah menggunakan batang-batang bambu agar tidak ambruk aliran Kali Angsana. Kondisi ini pun membahayakan pejalan kaki. Jadi semenjak rusak itu belum ada perbaikan? Belum ada, adanya cuman ini dipakai kayak kayu-kayu gitu, dipatokin pakai kayu-kayu itu. Harapannya ya biar dapat diperbaiki, biar perjalanan kendaraan itu bisa lancar, tidak ada masalah. Kerusakan trotoar menjadi sorotan publik karena terjadi saat usia proyek baru sekitar 1 tahun. Warga pun mempertanyakan kualitas pembangunan serta mendesak pemerintah segera lakukan perbaikan permanen. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, viral di media sosial seorang ustadz meninggal dunia saat memberikan tausiah di hadapan jamaah di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Jamaah dan warga sekitar turut mengantar ke pemakaman almarhum pada Jumat sore di TPU Dermaga, Durensawit. Apabila dihantarkan atau dibawakan doa-doa atau amalan-amalan yang baik, maka itu almarhum dan almarhumah yang ada di alam kuburnya, mereka dalam keadaan bergembira. Seorang ustadz bernama Ahmad Firdaus tiba-tiba saja terjatuh saat memberikan tausiah atau ceramah di salah satu rumah warga di kawasan Klender, Jakarta Timur. Jemaah yang hadir sempat terkejut dan membawa almarhum ke rumah sakit, namun akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga mengaku ikhlas dengan keadaan ini, meski almarhum diketahui tidak memiliki riwayat penyakit berat. Warga sekitar mengatakan almarhum merupakan sosok yang baik. Beliau nggak ada riwayat sakit apapun, memang udah kehendak Allah. Beliau dipanggil dengan cara yang baik, dari yang baik. Mudah-mudahan almarhum meninggal dalam keadaan baik dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum kemudian dimakamkan dengan dihadiri sejumlah warga dan tokoh masyarakat sekitar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Viral di media sosial, calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan menjalani pelatihan dengan berjalan kaki tanpa alas kaki di atas bara api. Oh, hebat sekali ya. Ini menanggapi sorotan publik, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan aktivitas tersebut bukan materi utama dalam program orientasi. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan mengikuti pelatihan bernuansa militer. Peserta yang menggunakan atribut BPJS Ketenagakerjaan meneriakkan yel-yel, berjalan tanpa alas kaki di atas bara api, kemudian mencelupkan kaki ke dalam wadah berisi air. Di video yang sama, salah satu orang terlihat menyemprotkan cairan yang diduga bahan bakar ke bara api sebelum peserta berjalan di atasnya. Video tersebut menjadi viral dan memicu beragam tanggapan dari warganet. Menanggapi hal itu, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Ervan Kurniawan menjelaskan bahwa aktivitas berjalan di atas bara api bukan merupakan substansi utama maupun kewajiban dalam program orientasi pegawai baru. Aktivitas tersebut hanya salah satu metode pembelajaran berbasis pengalaman yang bertujuan membangun kepercayaan diri, pengendalian diri, disiplin, serta ketangguhan mental peserta. Ia memastikan seluruh rangkaian program OPK dilaksanakan dengan pendampingan instruktur yang kompeten, melalui prosedur yang telah dipersiapkan, serta mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan peserta. Tim Liputan iNews melaporkan. Aduh, hebat ya pemirsa ya. Mungkin bisa bantu untuk pemadaman kebakaran hutan di Kalimantan. Tapi lagi-lagi komen deh. Baik pemirsa, kita bicara bencana kekeringan yang mulai melanda Indonesia. Ratusan warga di Bogor, Jawa Barat menyerbu truk tangki pengangkut air bersih dari pemerintah. Sementara di Lebak, Banten, kekeringan memunculkan 2 desa yang telah lama hilang tenggelam.
Wajah-wajah ceria warga kampung Cidokom, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tidak bisa mereka sembunyikan ketika truk tangki pengangkut air bersih tiba. Sejak beberapa bulan terakhir, sekitar 300 jiwa kesulitan mendapatkan air akibat kemarau panjang. Sebagai respon cepat, pemerintah mengirimkan bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari warga. Di Kabupaten Lebak, Banten, kemarau panjang memunculkan kembali 2 desa yang telah lama hilang. Sisa-sisa bangunan, ruas jalan hingga hamparan sawah yang dulu menjadi sumber kehidupan warga kini muncul kembali setelah tertutup genangan air. Banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini, cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan. Biasa ramai jadi sepi gitu. Sebelumnya, kedua desa ditenggelamkan untuk pembangunan bendungan Karyan. Musim kemarau menyebabkan debit air turun hingga memunculkan kembali kedua desa yang telah lama tenggelam. Dari Kabupaten Bogor dan Lebak, Wildan Hidayat, Peby Febrianto, iNews melaporkan. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 menggerakkan misi kemanusiaan untuk menyelamatkan warga di 3 distrik di Provinsi Papua Tengah. Ribuan warga terancam kelaparan karena wilayah mereka dilanda cuaca ekstrim. 3 distrik di wilayah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah saat ini dilanda cuaca ekstrim, di mana suhu mencapai 3 hingga 9 derajat Celcius. Pemerintah Kabupaten Puncak, Papua Tengah telah menetapkan status gawat darurat di ketiga distrik tersebut, yaitu distrik Agandugume, Lambewi, dan Oneri. Kogab Wilhan 3 atau Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 menggerakkan misi kemanusiaan untuk menyelamatkan ribuan warga tersebut. Operasi misi kemanusiaan ini mengerahkan 8 helikopter TNI AD dan TNI AU untuk membawa berbagai jenis sembako dan keperluan lainnya. Panglima Kogab Wilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto, menekankan pengamanan dan stabilitas wilayah serta suplai makanan menjadi prioritas utama dari misi kemanusiaan ini. Pada saat helikopter kami untuk masuk ke sana ini menggunakan tabung oksigen serta kemampuan daya angkutnya menjadi berkurang karena di ketinggian. Sehingga satu helikopter ini yang awalnya bisa membawa 10-15 orang, ini hanya bisa membawa sekitar 2-3 orang saja. Kami akan terus melaksanakan pengamanan pemerintah daerah memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Selain faktor geografis dan cuaca, gerakan separatis OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang masih berkeliaran juga menjadi kendala bagi pasukan Satgas TNI dalam misi kemanusiaan tersebut. Namun Kogab Wilhan 3 memastikan pasukannya telah mengamankan seluruh bandara agar pemerintah daerah dapat segera memberikan bantuan yang dapat diangkut dengan pesawat perintis ke lokasi. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Total terdapat 707 korban usai mengkonsumsi MBG pada Jumat kemarin. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Di antaranya di RS Permata Medika, RS Bakti Tamtama, dan RS Panti Wilasa Citarum. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kondisi para korban yang totalnya mencapai 707 orang. Terdiri atas 693 siswa, 14 guru SMK Negeri 6 Semarang, usai menyantap MBG pada Jumat kemarin dengan gejala pusing, mual, muntah, dan diare. Gimana kondisinya? Siap, untuk hari ini kondisinya sudah baik, Bapak. Tadi untuk saat ini sih keluhan-keluhan mual muntah diare sudah nggak ada. Tanda-tanda vitalnya juga sudah baik. Terakhir tensi sudah normal ya Bapak ya, 112/96. Nadi juga sudah baik, 95 kali per menit. Iya. Berdasarkan hasil investigasi awal, BGN menduga insiden dipicu oleh beberapa bahan makanan yang kini dalam proses pemeriksaan laboratorium. Serta waktu memasak yang dilakukan terlalu dini sebelum makanan dikirimkan. Sudaryono memastikan pihaknya telah menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara atau suspend kepada Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi SPPG Karangturi yang melayani para penerima manfaat tersebut.
Sementara itu, tabir dugaan korupsi di tubuh BGN semakin terbuka dan kali ini Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkap banyak rekening SPPG yang tidak jelas. Kepala BGN Sudaryono buka-bukaan terkait dugaan korupsi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dari hasil penyelidikan, sementara ditemukan 414 rekening ganda atau bahkan belum beroperasi. Dan total dana yang ada di rekening ini mencapai sebesar sekitar 311,2 miliar rupiah. BGN pun langsung mengembalikan dana ini ke kas negara. Sudaryono tegaskan tidak ada SPPG yang kebal hukum. Telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311.246.295.184 rupiah.